Tiba-tiba, dua pesawat pembom H-6C Cina terdeteksi terbang dekat Okinawa dan Taiwan pada pertengahan 2023 lalu. Tokyo segera merespon dengan mengirim pesawat tempur untuk melacak dan mengejar dua-duanya. Setelah bertahun-tahun menahan diri dalam keterbatasan pasca perang, Jepang kini mulai mengintensifkan upaya pertahanannya sebagai respon terhadap agresi yang meningkat dari Cina. Dan inilah kekuatan Angkatan Udara Jepang. Angkatan Udara Jepang dikenal dengan nama Japan Air Self-Defense Force, yang disingkat JASDF. Dalam bahasa Jepang disebut Koku Jeitai, yang berarti Pasukan Bela Diri Udara Jepang. Mereka merupakan bagian dari Pasukan Bela Diri Jepang atau Japan Self-Defense Force, yang disingkat JSDF, bersama dua cabang lainnya, yaitu Pasukan Bela Diri Darat Jepang dan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang. Sebelum dan selama Perang Dunia Kedua, Jepang tidak memiliki cabang angkatan udara sendiri. Operasi penerbangan dijalankan oleh Dinas Udara Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dan Dinas Udara Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, yang dikenal sebagai Kokutai. Setelah kekalahan dalam perang, semuanya dibubarkan pada 1945. Di bawah pengawasan Amerika Serikat, selama masa pendudukan, Jepang diwajibkan mengadopsi Pasal 9 yang dalam konstitusinya melarang Jepang memiliki militer reguler ataupun tradisional. Pada tahun 1952, pendudukan resmi Amerika Serikat berakhir, meskipun garnison besar mereka tetap berada di Jepang. Perubahan dalam dinamika regional, termasuk kemenangan Partai Komunis Cina dan Perang Korea, mendorong Amerika untuk mempertimbangkan peran yang lebih aktif bagi Jepang dalam pertahanan regional. Pada tanggal 1 Juli 1954, Dewan Keamanan Nasional direorganisasi menjadi Badan Pertahanan dan melahirkan Pasukan Bela Diri Jepang. Pada tahun-tahun berikutnya, Jepang secara bertahap memperkuat kemampuan pertahanannya, termasuk melalui transfer pesawat dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Selain itu, Jepang juga meningkatkan intersepsi terhadap pesawat Cina dan Rusia yang melintasi wilayah udaranya, dengan jumlah intersepsi meningkat secara intens sejak tahun 2008. Pada tahun 2023, Jepang melakukan latihan trilateral pertama dengan Angkatan Udara Korea Selatan dan Amerika Serikat, menandai komitmen mereka untuk meningkatkan kerjasama regional dalam hal pertahanan. Diperkirakan, jumlah personil mereka mencapai 50.000 personil dan mengoperasikan 1.459 unit pesawat, 321 diantaranya adalah pesawat tempur. Ada 3 jenis yang mereka andalkan. Paling banyak adalah F-15 Eagle, sebab jet tempur yang diproduksi oleh Boeing ini menggabungkan manuverabilitas, jangkauan, senjata, dan avionik canggih untuk mengklaim superioritas udara. Sistem avionik multimisi memberikan keunggulan tambahan, termasuk radar canggih, sistem navigasi inersia, dan sistem perang elektronik taktis. Sistem radar Pulse Doppler F-15 memungkinkannya untuk mendeteksi dan melacak target pada jarak yang jauh, bahkan dalam kondisi yang sulit. Pesawat ini memiliki dimensi besar dan mampu terbang dengan kecepatan dan ketinggian yang mencengangkan, yaitu kecepatan maksimal 3.017 km per jam dengan ketinggian maksimal 19.812 meter. Selain itu, pesawat ini memiliki daya jelajah hingga 5.552 km. F-15 dilengkapi dengan berbagai senjata, tergantung pada jenisnya, termasuk rudal udara ke udara dan amunisi udara ke darat, membuatnya menjadi platform yang serbaguna dan efektif untuk berbagai misi. Sedangkan untuk pesawat tempur multiperan yang mereka andalkan adalah Mitsubishi F2. Pesawat ini disebut-sebut sebagai saudara kandung F-16 yang lahir dan besar di Jepang karena memang pengembangan dari F-16 yang diproduksi melalui kerjasama antara Mitsubishi Heavy Industries dan Lockheed Martin khusus untuk Japan Air Self-Defense Force. Produksi pesawat ini dimulai pada tahun 1996 dan melakukan penerbangan perdana pada tahun 2000. Dilengkapi dengan berbagai jenis rudal udara ke udara, termasuk Mitsubishi AAM-3 dan AAM-5 yang menggunakan panduan inframerah, serta rudal udara ke udara berpemandu radar AAM-4. F2 juga memiliki peran dalam misi anti-invasi dengan kemampuan membawa hingga 4 rudal anti kapal ASM-2. Persenjataan pesawat ini juga mencakup pistol Gatling 20 mm M61 sebagai tambahan kekuatan tempur.
Pesawat F2 memiliki sistem komunikasi yang canggih, termasuk transceiver AN/ARC-164 dari Raytheon yang beroperasi pada UHF brand, serta transceiver V UHF dari NEC. IFF interrogator dari Hazeltine dan radio HF dari Kokusai Electric juga menjadi bagian dari perangkat komunikasinya. Secara spesifik, Mitsubishi F2 memiliki dimensi yang mencakup panjang 15,52 meter, rentang sayap 11,13 meter, dan tinggi 4,69 meter. Bentang sayap ekornya adalah 6,05 meter dengan luas sayap mencapai 34,84 meter persegi. Berat kosong pesawat ini adalah 9.527 kg dan maksimal lepas landasnya mencapai 22.100 kg. Kapasitas bahan bakar internal F2 mencapai 3.600 kg, sementara jarak tempuh tempurnya adalah sekitar 833 km. Selain itu, mereka juga dilengkapi dengan sistem peringatan dan kendali dini lintas udara atau yang dikenal dengan AEWNC, berupa Boeing E767 dan E2 Hawkeye. Keduanya adalah buatan Amerika Serikat. Ini adalah sistem radar yang dirancang khusus untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pesawat, kapal, kendaraan, rudal, dan ancaman lainnya dari jarak jauh. Untuk pesawat pengintai, mereka mengandalkan sebuah Kawasaki C2 yang juga merupakan pesawat angkut yang menonjol dengan dimensinya yang besar dan dilengkapi dengan dua mesin General Electric CF680C2K1F dan memiliki kapasitas angkut hingga 30 ton muatan, hingga mampu membawa kendaraan peluncur rudal Hanwha Patriot atau satu unit helikopter angkut sedang UH-60 Black Hawk. Dari total rencana 40 unit yang akan diproduksi untuk Angkatan Udara Jepang, hingga saat ini sudah 7 unit pesawat telah berhasil dibuat dan dioperasikan sepenuhnya. Kawasaki C2 dilengkapi dengan Tactical Flight Management System dan head-up display untuk membantu pilot dalam penerbangan di ketinggian rendah atau di wilayah pegunungan. Kokpitnya menggunakan teknologi full glass dan sistem kendali fly-by-wire, serta dilengkapi dengan sistem navigasi presisi tinggi dan sistem perlindungan diri. Dengan dimensi yang besar, Kawasaki C2 sering dijuluki sebagai Baby Globemaster, mirip dengan C-17 Globemaster III. Panjangnya mencapai 44 meter, lebarnya 14 meter, dan bobot kosongnya mencapai 60.800 kg. Dengan mesin dari General Electric, Kawasaki C2 dapat mencapai kecepatan maksimum Mach 0,82 atau setara dengan 917 km per jam dan kecepatan jelajah 890 km per jam. Dan pesawat ini memiliki jangkauan ferry hingga 9.800 km dengan ketinggian maksimum 12.200 meter. Sisanya, Just DF memiliki berbagai jenis pesawat ini. Untuk pesawat tak berawak alias UAV, saat ini Jepang hanya memiliki sebuah RQ-4 Global Hawk asal Amerika Serikat. Namun di masa depan, mereka akan memiliki satu lagi. Dibuat oleh Northrop Grumman, RQ-4 ini merupakan salah satu inovasi paling canggih dan terbesar dalam teknologi penerbangan tanpa awak di dunia. Dengan kemampuan terbang lebih dari 34 jam secara terus-menerus, Global Hawk mampu melakukan pemantauan dan pengawasan sistematis yang luas, didukung oleh radar aperture sintetis, resolusi tinggi, dan sensor elektrooptik inframerah. Dengan cakupan pengawasan mencapai 100.000 km persegi per harinya, Global Hawk telah menjadi kunci dalam operasi pemantauan global yang telah memperoleh sertifikasi dari Federal Aviation Administration untuk terbang dan mendarat secara otomatis di bandara sipil. Dalam uji coba, Global Hawk telah terbang dari Amerika Serikat menuju Australia dan kembali membawa sejumlah alat pengintai dengan lancar dan efisien. Saat ini, Jepang tengah merencanakan pengembangan dan produksi massal rudal jelajah, rudal balistik berkecepatan tinggi sebagai bagian dari upaya perluasan kemampuan militer mereka, serta mengembangkan rudal pencegat proyektil hypersonik bersama Amerika Serikat. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya potensi ancaman dari negara tetangga seperti China dan Rusia. Lebih canggih lagi, mereka juga sedang mengembangkan Mitsubishi FX yang secara informal dikenal sebagai F3. Ini adalah proyek pengembangan pesawat tempur siluman generasi ke-6 yang sedang dilakukan oleh Just DF, yang akan menjadi langkah besar bagi Jepang karena FX akan menjadi jet tempur siluman pertama yang sepenuhnya dikembangkan di dalam negeri. Rencananya, FX
akan menggantikan peran Mitsubishi F2 dan diharapkan akan siap digunakan pada pertengahan tahun 2030-an. Salah satu fitur utama dari FX adalah kemampuannya untuk dipersenjatai dengan senjata gelombang mikro yang bertujuan untuk mengganggu dan menonaktifkan rudal yang mengancam. Teknologi ini diimplementasikan melalui radar AESA pesawat tempur siluman yang akan dipasangkan dengan amplifier tabung elektron yang dapat menghasilkan efisiensi tinggi dan miniaturisasi yang lebih baik. Kita tunggu saja ya.